وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Sabiril Marzukin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan kepada kita semua ya, berbagai macam karunia beserta nikmatnya sehingga kita dapat menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Dan sejatinya setiap perintah Allah itu pasti mendatangkan kemaslahatan bagi kita semua. Baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi teladan bagi kita semua. Bagaimana seharusnya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seharusnya kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling baik. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian rutin kita setiap Jumat pertama mengkaji tentang hadis arba'in ya. Di mana kata para ulama, bila seorang muslim memahami hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi ini yang berjumlah 42 hadis ya, bila dipahami secara global maka dia akan memahami Islam ini ya, secara umum. Ya. Maka sangat penting bagi kita untuk betul-betul mengkaji apa yang telah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi ini. Pertemuan lalu, bulan lalu kita membahas hadis yang ke-18 ya. Masih tersisa sedikit yang belum kita bahas di beberapa kalimat terakhir ya. Kami ulang kembali ya. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah ya, ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk kita. Ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, dan pergaulilah manusia ya dengan akhlak yang baik. Ya. Kemarin kita sudah bahas apa itu yang dimaksud dengan takwa. Ya, sederhananya adalah takwa itu al-imtithal bi awamirillah. Ya. Tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, wal ijtinab anin nawahi, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah mengetahui bahwa setiap kita pasti pernah berbuat salah. Sebesar apapun ketakwaan kita, yang namanya manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Makanya Rasulullah berikan solusi, bila kita berbuat salah maka iringilah tentang akhlak yang baik ya, keutamaannya yang begitu besar sudah pernah kita bahas dan sering
ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Rasulullah pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwa keimanan ya seorang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Maka akhlak itu menjadi barometer keimanan seseorang. Nah, yang lebih penting pada hadis ini adalah kenapa Rasulullah perintahkan takwa, setelah itu kemudian perintahkan kepada kita untuk berbuat akhlak yang baik. Maka ini maknanya menyempurnakan ya ketakwaan seseorang. Ya. Makanya akhlak yang baik itu menjadi ya misi kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahwa Allah utus Nabi Muhammad di muka bumi ini untuk mengajari manusia, menyampaikan risalahnya Allah, ya, itu tujuannya adalah untuk akhlak manusia, untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya, Nabi pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah itu adalah untuk menyempurnakan ya akhlak yang mulia. Ya, jadi akhlak yang mulia itu justru menjadi ya tonggak misi kenabian. Ya. Maka misi Nabi ini ya bisa berhasil, ya bisa dilihat dari bagaimana akhlaknya ya setiap Muslim yang kemudian mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka siapa yang paling baik akhlaknya, ya itulah orang yang paling berhasil dalam kacamata misi kenabian. Ya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah juga sampaikan bahwa akhlak yang baik itu menjadikan sosok yang paling dicintai oleh Nabi dan sosok yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi akhlak baik itu adalah kunci bagaimana kita mendapatkan kecintaan Rasul, bagaimana kita bisa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah pernah bersabda, ya. Inna ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni fil akhirah majlisan ahasinuhum akhlaqa. Kata Rasulullah, ya, sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan orang yang paling dekat kedudukannya kelak di hari akhir dengan saya adalah ahasinuhum akhlaqa. Siapa yang paling baik akhlaknya. Jadi barometer seseorang cinta kepada Nabi, seseorang dicintai oleh Nabi, seseorang dekat dengan Nabi itu adalah bagaimana akhlaknya. Maka mohon maaf, kalau mungkin ada sebagian kita merasa manusia yang paling cinta kepada Rasul, ya, selalu bersolawat kepada Rasul, selalu hadir dalam misalnya ya peringatan hari kelahiran Rasul, ya. Tapi akhlaknya tidak menggambarkan bagaimana ya akhlaknya Rasul. Akhlaknya tidak menggambarkan sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Maka sejatinya itu adalah kecintaan yang palsu. Ya. Maka cinta yang sejati ya itu adalah bagaimana dia mengejawantahkan setiap ajaran Rasul dalam setiap aktivitas kesehariannya. Ya. Bagaimana dia menjaga akhlaknya, ya, sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin, ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga jangan salah, ya, jangan salah juga bahwa akhlak yang baik saja sudah cukup untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Rasul. Ya. Kalau ada orang mengatakan
saya tidak sholat, ya, tapi akhlak saya baik. Ya, untuk apa sholat kalau ya akhlaknya buruk misalnya? Ya itu juga salah. Ya, bukan berarti ya akhlak yang baik itu ya kemudian menjadi satu-satunya barometer kecintaan Nabi kepadanya. Ya, tetapi harus diiringi dengan keimanan, harus diiringi dengan amal soleh. Ya. Sebaik apapun akhlak seseorang, tetapi ya, dia tidak ada keimanan di dalam hatinya, tidak ada amal soleh, tidak ada kewajiban yang dia kerjakan, ya maka tidak ada artinya juga akhlak yang baik itu. Ya. Sebanyak apapun perbuatan baik yang dia kerjakan, tapi tidak menjaga keimanan, ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan seperti ya seseorang yang kehausan, yang kemudian mendapati fata morgana. Ngertos fata morgana Pak nggih? Kalau ada sinar matahari yang sangat panas mengenai dataran itu biasanya seperti ada air. Itu namanya fata morgana. Allah gambarkan orang yang banyak amalnya tetapi tidak ada keimanannya, maksudnya adalah orang-orang kafir, meskipun mereka melakukan sebanyak apapun amal soleh, ya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti orang yang kehausan melihat fata morgana, kemudian dia datangi fata morgana itu, ternyata tidak ada air. Begitulah ya gambaran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, meskipun amalnya begitu banyak. Ya, maka penting bahwa akhlak yang baik harus diiringi dengan keimanan. Akhlak yang baik harus diiringi dengan amal soleh, menjalankan setiap kewajiban yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Maka kita harus imbang, gitu ya. Keimanan dan amal soleh tetap kita jalankan, dan akhlak yang baik juga kita upayakan. Ya, tidak hanya memilih salah satunya. Ya. Nah inilah nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ya bisa ya mempergauli manusia, ya, agar kita bisa ya berakhlak baik, ya, melakukan ya dengan akhlak yang baik dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap muamalah kita kepada sesama manusia. Nah, itu barangkali terkait dengan hadis yang sudah kita pelajari di bulan lalu, yaitu hadis ke-18. Selanjutnya kita akan lanjut ke hadis yang ke-19. Ya. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari saya pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya gulam, inni uallimuka kalimatin. Ya, kalau bahasa kita, nak, ya, saya ajari kamu dengan beberapa kalimat. Ya. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, ya, seandainya satu umat manusia seluruhnya ya bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, ya, maka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kecuali sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wa ini jitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan seandainya umat manusia itu bersatu untuk memberikan madarat kepadamu, ya, maka tidak akan bisa memberikan madarat kepadamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, pena takdir itu telah diangkat, ya, dan lembaran-lembaran takdir itu telah mengering. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bahas satu persatu daripada hadis ini, ya. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas, ya. Jadi Abul Abbas itu adalah sahabat yang biasa kita dengar dengan sebutan Ibnu Abbas, ya. Disebut Abul Abbas karena beliau punya anak yang bernama Abbas. Ya, beliau juga anaknya atau memiliki bapak juga bernama Abbas sehingga disebut dengan Ibnu Abbas. Namanya adalah Abdullah ibnu Abbas. Ya. Siapa Abdullah bin Abbas? Ya, Abdullah bin Abbas itu adalah, ya, salah seorang sahabat, ya, yang menjadi sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Abbas itu adalah siapa? Pamannya Rasulullah. Maka Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu menjadi sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di masa kenabian, ya, Ibnu Abbas ini menjadi sahabat yang termasuk yang paling muda, termasuk yang paling kecil, ya, karena beliau lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Ya. Nabi hijrah itu pada umur, ya, 53 tahun. Nah, 3 tahun sebelum itu berarti ketika Nabi umur 50 tahun lahirlah Ibnu Abbas. Sehingga Nabi wafat itu Ibnu Abbas baru umur 13 tahun. Ya, tapi umur yang masih muda itu, ya, tidak kemudian, ya, menjadikannya, ya, manusia yang tidak bermanfaat di sisi Nabi. Ya. Dia justru menjadi seorang yang ahli dalam fikih, menjadi seseorang yang ahli dalam tafsir, ya, karena didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pernah berdoa untuk Ibnu Abbas. Yang doa ini saya kira Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengarnya, masyhur sekali. Ya. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya. Jadi mendapatkan keberkahan dari doa Nabi. Ya Allah, ya, pahamkanlah dia terhadap urusan agama, ya, dan ajarilah dia takwil. Takwil yang dimaksud di sini adalah tafsir. Ya. Maka apa yang didoakan oleh Nabi, ya, terjadi, tercapai, bahwa Ibnu Abbas menjadi seorang yang ahli fikih, ya. Ibnu Abbas menjadi seorang yang ahli tafsir, bahkan mendapatkan gelar sebagai turjumanul Quran. Ya, Ibnu Abbas ini, ya, mendapatkan julukan sebagai turjumanul Quran. Apa artinya turjumanul Quran? Seorang yang ahli di dalam ilmu Al-Quran. Ya. Ada juga yang menyebutkan sebagai Raisul Mufassirin, sebagai pemimpinnya ulama tafsir. Ya. Ada juga yang menyebutnya sebagai, ya, Hibrul Ummah, tintanya umat, ya, karena keluasan ilmunya, karena kedalaman ilmunya. Banyak hadis yang kemudian diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Bahkan tidak sampai situ. Saat Umar ibnul Khattab memimpin menjadi khalifah, ya, Ibnu Abbas di usia yang masih sangat belia, ya, karena Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, ya, itu adalah 2 tahun setelah wafatnya Nabi, karena Abu Bakar hanya memimpin selama 2 tahun. Artinya Ibnu Abbas masih umur sekitar 16 atau 17 tahun. Diangkat oleh Umar sebagai penasehatnya. Ya. Ini luar biasa.
di umur yang masih sangat muda, tapi menjadi ya penasehat pemimpin, menjadi penasehat seorang khalifah Umar ibnul Khattab. Ya. Ada kisah yang sangat masyhur diriwayatkan dalam satu hadis yang sahih riwayat Muslim. Ya. Pernah suatu ketika Umar mengumpulkan para pembesar, para senior dari perang Badar. Ya. Kemudian ya Umar ibnul Khattab membawa sahabat Ibnu Abbas ke dalam kumpulan para senior itu. Ya. Kemudian para senior itu mengatakan, wahai Umar, apakah engkau mengajak seorang anak-anak yang dia juga seumuran dengan anak-anak kita? Ya, dengan nada meledek. Gitu ya. Ya, untuk apa maksudnya anak kecil diajak berkumpul dengan para senior gitu. Ya. Tapi kata Umar, oh jangan salah. Gitu ya. Kemudian Umar bertanya kepada para senior itu, apa yang kalian pahami tentang salah satu firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Surat Asy-Syarah itu ya. Kemudian para senior itu menjawab, maksudnya adalah ketika kita mendapatkan kemenangan, ya maka kita diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah. Karena ayat berikutnya fasabbih ya bi rabbika, gimana? Ya. Fasabbih bihamdi rabbika. Ya kan? Maka bertasbihlah kepada Rabbmu. Ya. Tapi kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang ayat ini? Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dari ayat itu adalah bahwa ajalnya Rasulullah sudah dekat. Ya. Bahwa ajalnya Rasulullah sudah dekat. Maka kemudian Umar mengatakan, ya, sesungguhnya tidak ada tafsiran yang saya ketahui kecuali apa yang kamu katakan. Artinya yang benar siapa? Ibnu Abbas. Ya, dibandingkan dengan para senior dari perang Badar tadi. Nah, ini menunjukkan kedalaman ilmu ya daripada Ibnu Abbas, dan betul terjadi karena memang Rasulullah wafat beberapa saat atau beberapa waktu setelah turunnya ya surat Asy-Syarah tadi. Ya. Nah, ini menunjukkan Ibnu Abbas adalah sahabat yang betul-betul alim ya, mengerti dalam ilmu agama. Kemudian selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya pernah berada di belakang Nabi. Nah, ulama pensarah ya daripada hadis ini, di antaranya Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan di belakang Nabi itu ada kemungkinan ketika jalan di belakang Nabi atau ketika dibonceng. Dan nampaknya yang kedua ini yang lebih logis gitu ya. Ya. Jadi suatu ketika Ibnu Abbas dibonceng di atas kendaraan, ya, kendaraan saat itu adalah unta, ya. Ya, dibonceng oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ya, nak, saya ajari kamu beberapa kalimat. Nah, dari penggalan hadis ini, ya, para ulama mengambil banyak faedah terkait hal ini. Ya, apa faedahnya, Pak? Yang pertama adalah menunjukkan betapa akrabnya Rasulullah dengan Ibnu Abbas. Dan memang begitulah karakter Rasulullah. Rasulullah dengan siapapun, bahkan dengan anak-anak, ya, itu selalu akrab, selalu menjaga perhatiannya. Ya. Bahkan dengan anak-anak, gitu ya. Jadi saat itu mungkin Ibnu Abbas masih di umur mungkin 8 atau 9 tahun. Ya. Tapi dibonceng oleh Nabi, gitu ya. Kemudian di antara faedahnya adalah bahwa Rasulullah ketika ingin menasehati seseorang itu ada muqaddimahnya, ada pendahuluannya. Ya. Tidak langsung kemudian menyampaikan nasihatnya, ihfadillah yahfadka, tidak. Tapi dikasih pendahuluan. Agar apa? Agar orang yang mendengar nasihat itu siap dengan nasihat yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, nah, ya, saya ajari kamu beberapa kalimat. Ya. Dan ini diantara cara pengajaran yang baik. Ya, baik. Ya. Jadi Rasulullah itu dalam memberikan pengajaran kepada siapapun itu dengan cara-cara yang baik, yang bisa diterima oleh siapapun.
Apalagi anak kecil gitu ya. Anak kecil itu Pak, kalau kita perintahkan dengan perintah secara langsung, tidak ada muqaddimah. Ya, itu umumnya biasanya ya, dia membantah atau tidak mau melaksanakan perintah itu. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakannya ketika anaknya masih kecil itu. Ya, kalau diperintah, ndang wudu, berangkat ke masjid. Ya, itu mungkin tidak langsung melaksanakannya karena masih sibuk mungkin nonton TV, ya, sibuk dengan HP-nya. Beda dengan kalau perintah kita adalah dengan, nah, sudah adzan, ya, sudah saatnya untuk melaksanakan sholat. Matikan dulu HP-nya. Silahkan berwudu berangkat ke masjid. Insya Allah itu akan jauh lebih mengena, ya, akan jauh lebih sampai ke dalam pikiran si anak. Dan memang begitulah anak-anak. Ya. Kita harus pandai dalam memberikan pengajaran. Ya, jadi Rasulullah pun juga ya mengajarkan dengan cara yang baik. Ya. Disiapkan dulu agar dia siap menerima nasihat. Ya. Kemudian di antara faedahnya adalah bahwa Nabi memberikan nasihat itu tidak selalu di majelis ilmu, gitu ya. Jadi nasihat itu tidak hanya disampaikan saat adanya majelis ilmu seperti yang saat ini kita kerjakan. Jadi nasihat itu tidak harus disampaikan di mimbar masjid, tidak harus disampaikan di dalam kelas. Dan Nabi ini memberikan nasihat ketika di atas kendaraan. Ya, banyak riwayat Nabi memberikan nasihat ketika di pasar, Nabi memberikan nasihat ketika di bawah pohon, ketika sedang berjalan. Ya, jadi nasihat itu, ya, di antara faedah dari hadis ini adalah nasihat itu tidak selalunya disampaikan di majelis ta'lim. Nasihat bisa kita sampaikan kepada saudara kita, kepada istri kita, anak-anak kita dengan ya saat kita berkendara. Ya, bisa kita sampaikan nasihat kepada mereka. Ya. Rasulullah juga pernah memberikan nasihat ketika lewat pasar. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan begini. Ya, Rasulullah sedang melewati pasar dengan para sahabat. Nah, ketika sampai di samping pasar itu, kemudian Nabi melihat ada seekor anak kambing yang sudah mati, sudah menjadi bangkai dan telinganya cacat. Ya. Nabi ingin menasihati para sahabat. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, seandainya telinga daripada bangkai anak kambing ini saya jual kepadamu dengan harga 1 dirham, mau nggak kalian beli?" Jawaban para sahabat, "Untuk apa wahai Rasulullah? Untuk kita gunakan apa? Ya, untuk kita pakai apa? Ya, dia hidup saja, ya, cacat telinganya, ya, apalagi mati." Ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawallahi lad dunya ahwanu 'alallahi min hada 'alaikum." Kata Rasulullah, demi Allah, ya, sesungguhnya dunia di sisi Allah itu lebih hina dibandingkan dengan bangkai ini di mata kalian. Ya. Nah, begitulah Rasulullah ingin memberikan nasihat, ya, ya dengan perumpamaan, ya, dengan ya dalam keadaan apapun, bahkan ketika jalan melewati pasar seperti tadi. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan saya tidak bisa memberi nasihat karena saya tidak tidak pandai berbicara di depan atau di atas mimbar gitu ya. Ya. Nasihat itu bisa kita sampaikan di mana saja. Ya, nasihat bisa kita sampaikan dalam keadaan apa saja. Ya. Kemudian di antara faedahnya apa, bahwa anak-anak itu juga menjadi objek dakwah. Ya. Jadi dakwah itu tidak hanya disampaikan kepada orang-orang dewasa, ya, tapi dakwah itu juga disampaikan kepada anak-anak. Rasulullah memberikan ya pelajaran, Rasulullah memberikan ya wawasan itu juga kepada anak-anak. Ya, sebagaimana Ibnu Abbas masih di usia sekitar mungkin 8 atau 9 tahun. Ya, Rasulullah berikan nasihat kepadanya. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian bahwa ya, justru mendidik anak sejak kecil, memberikan wawasan kepada anak sejak kecil itu jauh ya lebih nempel ya. Ya, jauh lebih mengena dibandingkan ketika kita menasehatinya sudah di umur yang sudah remaja.
Maka pembiasaan sejak kecil itu adalah suatu hal yang sangat baik sekali. Ya. Bahkan ya Allah ceritakan dalam banyak riwayat, dalam banyak ayatnya, ya para nabi, ya termasuk Luqman itu menasihati anaknya, memberikan ya ilmu kepada anaknya sejak kecil. Dalam surat Luqman itu kan disebutkan, ya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Ingatlah ketika Luqman itu ya berkata kepada anaknya ya untuk menasihatinya. Ya. Apa yang diucapkan oleh Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Ya. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Jadi Luqman mengajarinya sejak kecil. Ya. Bahkan juga disebutkan dalam satu ayat firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, dan ketika Ibrahim dan Nabi Yakub memberikan nasihat kepada anaknya, ya, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian. Ya. Kemudian apa? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dalam ya kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jadi para nabi mengajarkan kepada kita, ya, justru di saat waktu kecil itulah waktu yang paling tepat untuk kita mengajarkan pendidikan kepada mereka. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maksud dari menjaga Allah? Apakah Allah butuh penjagaan makhluknya? Ya. Maka para ulama menjelaskan maksud Allah memerintahkan kepada kita, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menjaga Allah adalah menjaga syariatnya. Ya. Jadi jagalah Allah artinya adalah jagalah agama Allah, jagalah syariat Allah. Dengan apa? Dengan menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Maka niscaya Allah akan menjagamu. Ya, menjaga kita dari berbagai macam keburukan, menjaga kita dari berbagai macam penyimpangan, menjauhkan kita dari berbagai hal yang tidak kita inginkan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ya. Maka artinya kata para ulama adalah jagalah Allah, yaitu dengan menjaga syariat Allah, maka Allah akan senantiasa membimbing kita, Allah akan senantiasa menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya. Jadi maksud daripada kita mendapati Allah di hadapan kita adalah Allah akan menjadi pembimbing kita, Allah akan menunjukkan jalan kebaikan bagi kita, menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu membalas setiap amal hambanya dengan balasan yang setimpal. Makanya para ulama mengatakan, ya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu ya sesuai dengan amal. Balasan yang Allah berikan kepada hambanya itu pasti sesuai dengan amalnya. Ya, makanya dalam ayat itu fadzkuruni adzkurkum. Ya, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Dalam ayat lain, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, begitulah Allah akan membalas setiap amal hamba itu dengan balasan yang setimpal. Bahkan dalam satu hadis disebut, ya, in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilayya bidhira. Ya, kata Allah, siapapun yang mendekat kepadaku dengan satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya dengan satu hasta. Wa man taqarraba ilayya bidzira'in, ya, taqarrabtu ilaihi ba'an, ya.
Barang siapa yang mendekat kepadaku sedekat atau sepanjang satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa, gitu ya. Jadi artinya Allah bukan hanya membalas dengan balasan yang setimpal, tapi justru dengan balasan yang jauh lebih baik. Ya, Allah akan membalas dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Itulah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang salaf, Pak. Ya, seorang salaf, seorang ulama dahulu, ya, itu sampai umurnya 100 tahun. Ya. Menurut jenengan, ini kalau ada orang umurnya 100 tahun itu sudah bisa apa, Pak? Ya, mungkin fisiknya sudah lemah gitu ya, hanya bisa berbaring di atas ranjang ya. Tapi sosok ulama salaf ini ya, atau kalau bukan ulama ini sosok yang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya sudah 100 tahun tetapi fisiknya masih sehat ya, badannya masih bugar, pikirannya masih normal, tidak pikun. Kemudian pernah ditanya, ya, apa sebabnya? Apa yang menjadikan Anda bisa sekuat itu, bisa sesehat itu? Ya, jawaban dia apa, Pak? Ya, jawaban dia adalah hadhihi jawarihu hafidnaha an maksiatillah. Tubuh saya ini ya, saya jaga dari sejak kecil fisigor ya, dari sejak kecil ya, untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fahafidhahallahu fil kibar, maka Allah menjaga tubuh ini ketika saya sudah tua, ketika saya sudah dewasa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ketaatan yang kita kerjakan ya, yang kita mulai sejak dini itu akan sangat berpengaruh ya bagi tubuh kita ya, bagi kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, makanya para ulama sampai kemudian mengatakan ya, fa in kana ma'akallah fa in kana Allahu ma'aka ya faman takhaf, gitu ya. Kata para ulama salaf begini. Ya, kalau Allah itu bersamamu ya, maka siapa lagi yang bisa engkau takuti? Artinya kalau kita sudah bersama Allah, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada siapapun yang bisa kita takuti. Ya, kemudian fa in kana 'alaika faman tarju. Tapi kalau sebaliknya, kalau Allah murka kepada kita, maka siapa yang bisa kita harapkan pertolongannya? Ya, tidak ada. Ya, artinya ya, kalau kita bergantung kepada Allah, kita berusaha ya mencari ya jalan bagaimana agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah, maka tidak ada seharusnya ya, tidak ada kekhawatiran di dalam kita, tidak ada ketakutan di dalam diri kita. Ya, makanya ya kita perhatikan betul ya apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas ini ya. Ya ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, maka niscaya Allah akan menjaga diri kita. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan karena waktunya sudah masuk waktu Isya. Ya. Insya Allah kita bisa sambung kembali di pertemuan yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi motivasi bagi kita semua agar menjadi hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, istiqomah dalam menjalankan setiap perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.